Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkumpul kembali di ruangan kita ini. Kita akan melanjutkan acara kita selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan, kami mohonkan untuk masuk ke dalam ruangan agar acara bisa kita lanjutkan kembali. Sambil menunggu pemateri, karena pemateri penyampaiannya kali ini secara daring, online, Bapak Ibu kami minta untuk berkumpul ke ruangan. Terus kalau udah Bapak itu sampaiannya apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen LPTK UIN Sumatera Utara yang kami hormati, sambil menunggu pembicara dari tim IT pusat masuk ke Zoom kita, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa perkuliahan kita yang akan kita laksanakan pada angkatan ini adalah full daring, artinya semuanya menggunakan aplikasi LMS. Untuk proses pembelajaran yang kita laksanakan, kami dari tim PPG sangat berharap agar kiranya Bapak Ibu selama proses pembelajaran itu melaksanakannya di kampus kita. Kami insya Allah siapkan kelas. Ada diperkirakan dalam satu ruangan nanti 4 orang dosen, kami lengkapi dengan headsetnya, dan kami siapkan satu teman operator di situ. Ketika ada kendala, bisa langsung diatasi operator di situ. Harapan kami, proses pembelajaran kita lakukan di kampus. Meskipun demikian, memang pada prinsipnya tidak mesti di kampus. Setidaknya hari pertama, karena kita masih kurang familiar dengan aplikasi space tersebut, LMS-nya, ada baiknya untuk mengantisipasi kita lakukan bersama-sama di kampus. Kami siapkan di situ tenaga operatornya. Ketika ada kendala, Bapak Ibu hanya tinggal memanggil operator tersebut. Insya Allah prosesnya kami buat, satu kelas itu kita diisi 4 orang setiap sudut. Di tengah nanti kami kasih operator. Ketika ada kendala Bapak Ibu bisa langsung bertanya sama beliau, minta panduan sama beliau. Hari kedua ketika sudah familiar, memang kami tetap berharap dan menyarankan kepada Ibu untuk tetap di kampus bersama-sama. Namun begitupun kami memaklumi kegiatan Bapak Ibu yang sangat padat boleh dilakukan di mana saja. Tapi kami tetap berharap kita lakukan sama-sama di kampus. Ketika ada kendala, kami bisa bantu langsung supaya proses pembelajaran mahasiswanya tidak terkendala juga. Kira-kira demikian yang kami informasi kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya kita sambil menunggu Bapak Najibullah, tim IT pusat, yang mungkin masih banyak dari kita tadi yang kurang jelas. Beliau mungkin akan lebih menjelaskan lebih dalam lagi karena memang dia spesifikasinya pengembangan
LMS yang akan kita gunakan pada pembelajaran online tersebut. Silakan nih Bapak Ibu, monggo nanti setelah pemaparan beliau kita buka tanya jawab, ditumpahkan di situ segalanya nanti. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang aman gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini, yaitu penyampaian teknis pelaksanaan PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Najibullah Eskom, Master of Engineering. Beliau merupakan tim IT Panitia Pusat Kementerian Agama. Kegiatan ini akan dimoderatori oleh Bapak Zulkarnain. Kepada Bapak, silakan. Oke, cek. Pak Najib, bisa kita mulai ya Pak ya? Oke. Bisa kita mulai Pak? Bisa Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hadir bersama kita tim teknis dari pusat ya, Panitia Nasional. Beliau bernama Ahmad Najibullah, Eskom Magister Engineering. Lahir pada 6 November 1988 di Batang. Kemudian di sini pendidikan formal terakhir beliau Computer Applied Technology, Postgraduate Universitas Nanchang, Jiangxi, Cina. Kemudian di sini pengalaman untuk yang terakhir menjadi tim IT Pangkalan Data Pondok Pesantren PDPP Kementerian Agama 2016 sampai sekarang. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman mengajar di Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dari 2015 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, anggota Departemen Komunikasi dan Informasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Barusan saya sebut poin-poin penting dari biografi pembicara.
Maka dari itu sudah bergabung bersama kita. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ahmad Najibullah, Eskom Magister Engineering. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu Sivitas Akademika yang saya hormati. Di sini saya akan langsung saja menyampaikan materi terkait teknis aplikasi yang akan nantinya kita gunakan bersama pada proses pembelajaran daring di PPG 2021 Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama nanti saya coba akan jelaskan alur secara umumnya. Nanti sebagai gambaran apa saja aktivitas yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, dan mungkin nanti saya demokan juga untuk aktivitas yang ada di mahasiswa Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah ini Bapak Ibu langsung di depan laptop ya? Saya akan langsung sampaikan materi pertama, yaitu terkait alur aplikasi pembelajaran daring. LMS yang akan kita gunakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada aplikasi ini, pada LMS ini ada 3 user utama. Yang pertama admin LPTK, kemudian Bapak Ibu dosen, dan mahasiswa yang Bapak Ibu ampu. Nah, nanti urutan aktivitasnya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun dari admin LPTK. Admin LPTK nanti yang akan, kalau saya lihat tadi di UIN Sumatera Utara sudah di plotting dan sudah dimasukkan data dosennya. Kemudian ini dilakukan sebelum aktivitas pembelajaran LMS. 2 aktivitas ini harusnya hari ini harusnya sudah selesai Bapak Ibu ya, karena besok sudah mulai aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian saya akan fokus di Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Nanti saya akan coba demokan seperti apa. Di sini Bapak Ibu dosen ketika membuka aplikasi nanti akan melihat modul apa yang Bapak Ibu dosen ampu. Yang pertama dilakukan adalah menginput kontrak kuliah. Jadi Bapak Ibu dosen nanti akan menginput kontrak kuliah sebelum tanggal pembelajaran. Jadi misalnya besok dimulai, sebisa mungkin hari ini atau nanti malam sudah diinput dulu kontrak kuliahnya, karena besok misalnya pagi hari mahasiswa sudah membuka modul. Jadi modul pertama akan terbuka besok Bapak Ibu, akan bisa dibuka mulai besok. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu sudah menginput kontrak kuliahnya. Jadi ketika mahasiswa membuka modul, sudah ada kontrak kuliah dari Bapak Ibu dosen. Tinggal diinput aja nanti Bapak Ibu, kemudian kita langsung ke mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa ketika besok pertama kali membuka akan mengerjakan pretest terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi nanti mahasiswa ketika membuka modul pertama, membuka setiap modul, baik itu pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, yang pertama dikerjakan oleh mahasiswa adalah mengerjakan pretest. Untuk soal-soal pretest itu sudah disiapkan oleh admin pusat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nilainya berapa, kemudian nanti Bapak Ibu akan bisa membandingkan dengan nilai post-testnya, nilai tes akhir modulnya. Jadi di sini mahasiswa akan mengerjakan pretest, tetapi di poin ini Bapak Ibu, nilai tidak dihitung sebagai komponen nilai akhir modul. Jadi pretest ini tidak mendapatkan persentase nilai akhir modul. Sebagai pembanding saja nantinya. Dan mengukur kemampuan mahasiswa. Bapak Ibu bisa melihat nanti di dashboard Bapak Ibu dosen akan melihat berapa sih nilai masing-masing mahasiswa, nilai pretestnya. Nanti setelah proses pembelajaran, meskipun dalam waktu singkat Bapak Ibu ya, pretestnya hari Senin, nanti post-testnya berarti hari Rabu. Nanti bisa dibandingkan ya, hari Senin dan hari Rabu
ada peningkatan seberapa banyak, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah mengerjakan pretest, maka ini masih di mahasiswa akan mengerjakan resume untuk masing-masing KB. Jadi aktivitas ini satu modul Bapak Ibu. Nanti untuk setiap modul akan sama seperti ini aktivitasnya. Oke, saya kembali ke sini. Akan mengerjakan resume, kemudian Bapak Ibu dosen di sini sifatnya menilai, mereview dan memberikan komentar resume yang dikirim oleh mahasiswa. Jadi selama mahasiswa belum mengirimkan resumenya, berarti Bapak Ibu belum ada aktivitas untuk penilaian resume, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian, yang secara bersamaan juga Bapak Ibu akan melaksanakan diskusi dengan mahasiswa. Jadi diskusi ini sifatnya dua arah. Sebelum diskusi, Bapak Ibu dimohon untuk menginput atau memasukkan instruksi diskusi mengenai tema apa yang akan dibahas di dalam diskusi dan memberikan materi tambahan diskusi Bapak Ibu. Di form instruksi disediakan menu upload untuk materi tambahan dari Bapak Ibu. Kemudian dilakukan aktivitas diskusi. Setelah itu Bapak Ibu memberikan komentar, memberikan nilai pada setiap komentar yang dikirimkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa harus mengikuti diskusi 4 KB, masing-masing KB nanti ada diskusinya. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan nilai. Jadi ketika mahasiswa sudah mengirimkan komentar, Bapak Ibu bisa memberikan nilai, tetapi tidak semua komentar wajib dinilai. Jadi untuk mahasiswa misalnya mengirim 2 komentar atau 3 komentar atau lebih, maka Bapak Ibu bisa menilai salah satu di antaranya atau semuanya bisa dinilai sesuai dengan kewenangan dari Bapak Ibu. Nah, untuk penghitungan nilainya dihitung rata-ratanya Bapak Ibu. Ketika mahasiswa itu mengirim 3 komentar di menu diskusi, ketika dinilai semua maka dihitung rata-ratanya dibagi 3. Tapi ketika mahasiswa tersebut mengirim 3 komentar misalnya, kemudian Bapak Ibu menilai 1, jadi nilainya yang 1 itu tidak dibagi 3 Bapak Ibu, seperti itu. Aktivitas diskusi seperti itu nanti kita akan coba demokan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan membuat tes formatif. Membuat tes, nama menunya di aplikasi tes formatif Bapak Ibu. Ini nanti akan dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa akan mengerjakan soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu. Nanti kita akan demokan. Jadi aktivitas ini sebenarnya Bapak Ibu tidak terlalu banyak ya. Di sini yang pertama penilaian resume, kemudian aktivitas diskusi dan menilai komentar dari guru atau mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu membuat tes formatif. Di sini Bapak Ibu tidak perlu menilai lagi di tes formatif ini karena semua soalnya sifatnya pilihan ganda Bapak Ibu. Jadi satu soal dengan 5 pilihan jawaban, semuanya seragam. Jadi pertama saat membuat tes formatif, Bapak Ibu nanti akan memberikan kunci jawabannya. Nanti ketika mahasiswa selesai mengerjakan, langsung muncul nilai mahasiswa tersebut, Bapak Ibu. Jadi ini aktivitas utamanya dalam setiap modul. Kemudian untuk aktivitas ini dilakukan di hari pertama dan hari kedua, sesuai dengan panduan Bapak Ibu ya. Di hari pertama dan hari kedua, kecuali ada kesepakatan tersendiri antara Bapak Ibu dengan mahasiswa. Tapi di panduan aktivitas penilaian resume, komentar, dan tes formatif ini bisa dilakukan di hari pertama dan hari kedua. Hari pertama untuk KB1 dan KB2, hari kedua untuk KB3 dan KB4. Nah, di hari ketiga, jadi ketika sudah selesai hari pertama, hari kedua, berarti hari ketiga tinggal mahasiswa melaksanakan tes akhir modulnya atau post-testnya. Sebenarnya di hari ketiga Bapak Ibu juga masih bisa menilai resume, kemudian menilai diskusi. Ini bisa dilakukan di hari ketiga juga. Ketika mahasiswa sedang mengerjakan tes akhir modul, Bapak Ibu bisa menilai tugas-tugas mahasiswa, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Karena kita dari aplikasi tidak mengunci harus selesai di hari pertama, hari kedua. Jadi hari ketiga pun masih bisa dinilai dari tugas-tugas mahasiswanya.
Kemudian, jadi nanti tinggal menunggu, di hari ketiga tinggal menunggu apakah mahasiswa itu nilai akhirnya lebih besar dari 70 atau kurang dari 70. Karena untuk tahun 2021 ini batas lulusnya adalah 70 Bapak Ibu. Jadi ketika mahasiswa nanti nilainya 70, lebih besar atau sama dengan 70, maka selesai untuk modul tersebut. Dinyatakan lulus Bapak Ibu. Nah, ketika kurang dari 70, maka mahasiswa tersebut harus mengerjakan tugas remedial. Nanti Bapak Ibu minta tolong dibuatkan tugas remedial, dibuat di formnya, tapi untuk instruksinya sudah di input oleh admin. Nanti kita demokan seperti apa caranya. Kemudian mahasiswa akan mengerjakan tugas remedial dan mengirimkan ke dosen pengampu. Kemudian ketika diterima, maka mahasiswa tersebut lulus dengan nilai 70, Bapak Ibu. Jadi misalnya nilainya 60, kemudian diterima tugasnya, maka nilainya menjadi 70, berapapun nilai sebelumnya. Tetapi jika Bapak Ibu belum menerima tugasnya, maka Bapak Ibu meminta revisi dan memberikan alasan mengapa revisi. Nanti mahasiswa akan memperbarui lagi, mengirim lagi, sampai diterima. Kalau belum diterima ya dia ya muter terus seperti di sini Bapak Ibu ya. Muter di sini sampai Bapak Ibu terima, maka nilai akhirnya akan menjadi 70 ketika sudah diterima. Kira-kira seperti itu untuk alurnya. Ini kalau mau pertanyaan bisa mungkin lewat admin ya. Atau langsung di Zoom Bapak Ibu. Bisa ditanyakan kalau memang ada yang kurang jelas sebelum kita masuk ke aplikasi. Oke, Pak, ini langsung sesi tanya jawab atau gimana, Pak? Untuk alurnya, Pak, sebelum masuk ke aplikasi boleh kalau ada yang kurang jelas atau langsung ke aplikasi dulu baru nanti kita sesi tanya jawab. Ya, lanjut aja dulu, Pak. Dulu ya, Pak ya. Oke, karena lewat Zoom kita lanjut dulu. Saya akan masuk ke halaman. Jadi nanti Bapak Ibu kunjungi halaman space.kemenak.go.id. Seperti ini Bapak Ibu untuk tampilannya. Nanti sesuaikan dengan tugas Bapak Ibu, aktivitasnya apakah di mahasiswa madrasah ataukah di pendidikan agama Islam, di PAI. Tinggal diklik seperti ini, nanti akan diarahkan ke halaman login. Nanti Bapak Ibu login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh admin LPTK. Nah, di sini saya akan gunakan offline atau online ya. Saya coba sebentar. Mohon maaf, ini sebelumnya Bapak Ibu dosen apakah sudah mendapatkan akun ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, sudah. Berarti kita langsung saya akan demokan di offline dulu, Bapak. Saya stop dulu share screen-nya, saya siapkan sebentar. Oke, saya lanjut. Bismillah. Untuk peserta, apakah ada dari mahasiswa? Apakah dari dosen saja, Pak, untuk hari ini? Gimana, Pak? Untuk peserta di hari ini pesertanya apakah mahasiswa juga ada yang ikut atau semuanya dari dosen? Ada mahasiswa juga, Pak? Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengunjungi halaman tadi seperti ini. Ketika nanti diklik salah satu di antara dua ini ya, yang tiga nggak mungkin, Pak.
Sini diklik maka akan lanjut ke halaman ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu login menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing yang sudah disediakan. Kita coba login Bapak Ibu. Saya siapkan akunnya di sini. Ini akun contoh. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Nanti bisa disesuaikan jika Bapak Ibu mengajar di PAI, maka klik yang PAI. Jika mengajar madrasah, klik yang madrasah Bapak Ibu. Begitu juga mahasiswa yang PAI nanti akan diarahkan ke, silahkan pilih yang PAI, yang madrasah, nanti pilih yang madrasah. Pastikan sudah sesuai Bapak Ibu ya. Saya contohkan salah satu di sini Bapak Ibu, saya sekarang login sebagai dosen. Oke. Nah, ketika pertama kali login, Bapak Ibu dimohon untuk melengkapi profilnya dulu. Di sini bisa diupload dulu fotonya Bapak Ibu ya, nanti biar bisa biar lebih rapi. Foto, umpamanya ini foto saya simpan. Sorry, ini di lokal. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah seperti ini. Fotonya sudah masuk Bapak Ibu. Ini untuk ketika ada kesalahan penulisan nama, nomor telepon Bapak Ibu bisa merubahnya. Kemudian password juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Sifatnya sunnah ya Bapak Ibu, tidak wajib. Kemudian di menu dashboard, pertama kali login Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Di sini tampilkan modul, berarti ada 2 modul yang saya ini sebagai dosen misalnya, saya ajar, kemudian ada 2 kelas yang saya ajar. Misalnya saya sebagai dosen, contoh. Kemudian di sini ada jam online. Ini minta nanti diabaikan dulu Bapak Ibu. Di sini ada jam online. Jam online ini untuk pencatatan berapa lama Bapak Ibu membuka aplikasi ini dalam setiap harinya. Jadi nanti minta tolong dicek di bawah ini Bapak Ibu ya, ada jam online hari ini. Berarti ini 1 menit, saya 1 menit 38 detik ini akan berjalan terus ketika Bapak Ibu membuka halaman-halaman yang ada di LMS. Tapi ketika misalnya saya pindah halaman, ini 150 misalnya. Saya pindah halaman, saya ketik Google, cari-cari atau lihat-lihat berita di detik, misalnya seperti ini. Kemudian saya kembali lagi ke halaman space, maka tetap 50 Bapak Ibu ya. Ini 51 tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi hanya ketika membuka halaman ini saja. Halaman-halaman misalnya modul, ini juga angka timernya akan berjalan. Nah, nanti untuk grafiknya ada di bagian bawah di sini. Bisa kelihatan di tanggal 30, 23 menit, ini jam, di tanggal 6, di tanggal 3 bulan 6, ini Bapak Ibu bisa melihat rekapitulasi jam online Bapak Ibu. Nah ini kalau dibiarkan saja ya tetap jalan sih Bapak Ibu di sini, jalan. Tapi nanti ketika sudah 10 menit, jadi 10 menit ya ada pergerakan mouse, itu berhenti Bapak Ibu timernya. Nanti kalau digerakin mouse-nya, ada pergerakan mouse maksudnya, nanti timernya jalan lagi. Seperti itu Bapak Ibu, untuk kira-kira untuk sebagai gambaran nanti untuk pencatatan jam online di aplikasi ini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat rekapitulasi nilainya, klik filter. Ya, ini ada rekapitulasi nilai. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi tadi persentasenya belum saya sampaikan, di tugas resume itu mendapatkan porsi 30% Bapak Ibu. Jadi ketika mahasiswa mengumpulkan 3 KB dalam satu modul ya, karena ada 4 modul, ini tetap dibagi 4. Jadi 70 tambah 70 tambah 80 tambah 0 dibagi 4. Nah, nanti nilainya akan bertambah ketika mahasiswa tersebut sudah mengirimkan KB keempat. Nah, 55-nya nanti akan dikalikan 30%. Kemudian diskusi, ini poin atau porsinya 20%. Jadi nilainya 88 dibagi 4 Bapak Ibu ya.
88 bagi 4, 22, dikalikan 20% nanti untuk penghitungan nilai akhir. Kemudian tes formatif ini 10% Bapak Ibu. Jadi tes formatif ini sifatnya bebas, bisa dilakukan sekali, minimal 1 kali Bapak Ibu ya. Maksudnya bebas itu minimal 1 kali, bisa 2 kali sesuai dengan soal yang diinput oleh Bapak Ibu atau kuis yang dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian di sini ada nilai rata-ratanya, misalnya ini 100, berarti karena cuma ada 1 tes formatif maka nilainya 100. Dan tes akhir modul mendapatkan porsi 40%. Jadi misalnya contohnya Johari ini kelas A, teori belajar dan pembelajaran, ini contohnya nilai pretesnya 42, nilai tes akhirnya 90 Bapak Ibu di sini, maka mahasiswa tersebut mendapatkan poin akhir 88, dinyatakan lulus. Dan warnanya seperti ini. Kalau nggak lulus warnanya masih kuning Bapak Ibu ya. Sampai dia selesai mengerjakan semua tugasnya. Kira-kira seperti itu untuk penilaiannya. Nah, kita akan lanjut untuk penjelasan aktivitas Bapak Ibu. Nanti saya akan coba demokan juga akun dosennya, akun mahasiswanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat TikTok-nya atau komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, kita sekarang masuk ke menu modul Bapak Ibu. Di sini ada menu modul, klik. Nanti Bapak Ibu akan melihat modul apa yang Bapak Ibu ampu. Di sini Bapak Ibu bisa klik lihat modul. Klik di sini lihat modul. Kemudian di sini ada CP, kemudian pengantar, kemudian di sini di tab selanjutnya, ini kurang terlihat ya, kalau diklik akan muncul file modulnya Bapak Ibu. KB1, KB2, KB3, KB4 bisa diklik, maka akan diarahkan ke halaman materinya. Ini KB1 materinya seperti ini. Kemudian KB2 Bapak bisa coba sendiri. Nanti diklik. Kemudian ada juga video pendukung. Klik di sini Bapak Ibu. Nah, sini ada video-video yang sudah disiapkan oleh admin. Bapak Ibu bisa menjadi sebagai bahan untuk pembelajaran di modul ini. Nah, ini pengantar terkait modul. Kemudian sebenarnya aktivitas Bapak Ibu fokus di sini Bapak Ibu ya. Di menu modul sebelah kanan. Adapun menu-menu lain, chat, video conference ini untuk LMS, untuk pendalaman materi ini sifatnya sunnah Bapak Ibu ya. Bisa dilakukan dan tapi tidak masuk ke penilaian akhir modul. Nah, maka dari itu kita akan fokus di sini. Yang pertama tadi kita lakukan adalah menginput kontrak kuliahnya. Seperti ini Bapak Ibu. Lagi ke sini, berarti di sini ada kontrak kuliah. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun dan sudah login, silahkan diikuti. Klik kontrak kuliah, kemudian di update kontrak kuliah Bapak Ibu. Kalau belum berarti buat kontrak kuliah. Klik update kontrak kuliah. Seperti ini. Saya kosongkan lagi. Nah, ini saya kosongkan lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan kontrak kuliahnya di sini. Misalnya saya punya kontrak, sudah punya kontrak di Word, saya bisa kopas juga ke sini, kopas ke sini, ataupun diketik di sini juga bisa. Misalnya silahkan selesaikan KB1, tugas-tugas di KB1 dan KB2 di hari pertama, dan KB3, KB4, ini contoh saja Bapak Ibu, di hari kedua. Tambah kontrak. Nah, berhasil, berarti sudah dibuat kontraknya. Nah, sekarang saya akan login sebagai mahasiswa untuk melihat seperti apa tampilan di mahasiswa ketika Bapak Ibu menginputkan kontrak kuliah. Sebentar, saya geser dulu ini. Saya akan login sebagai mahasiswa. Sebentar, saya lihat dulu akunnya Bapak Ibu di sini, bebas saja ya. Saya contohkan.
Ini saya sebagai mahasiswa, Bapak Ibu, nanti bisa dilihat. Sini ada tandanya, ini mahasiswa, berarti ini dosen. Ada 2 tab ini Bapak Ibu ya. Nanti saya seolah-olah ini sebagai mahasiswa, saya juga seolah-olah sebagai dosen. Nah, di mahasiswa, nanti ketika membuka modul pertama kali, ya ini di lokal Bapak Ibu ya, datanya masih data-data contoh. Klik buka modul. Nanti mahasiswa akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Berhubung ini saya sudah mengerjakan pretest, maka langsung saya membuka modulnya. Nanti kita lihat seperti apa di aktivitas di mahasiswa ini. Ini adalah instruksi atau kontrak kuliah tadi yang saya input di akun dosen. Silakan selesaikan tugas-tugas ini, tergantung dari input Bapak Ibu dosen. Kontrak belajar atau kontrak kuliahnya. Kemudian di sini ada CP, pengantar, ini sesuai dengan yang diinputkan oleh admin pusat. Kemudian selanjutnya mahasiswa akan mengerjakan tugas resume. Setelah melihat kontrak belajarnya, kemudian mahasiswa akan melihat menu resume di sini. Di sini ada modul 1 dan modul 4, atau KB1, KB4 belum dikerjakan. Ini modul 2 dan 3 sudah dikerjakan Bapak Ibu ya. Ini mahasiswa atas nama, kita lihat dulu Bapak Ibu di sini, sebentar. Kasiwan Bapak Ibu, atas nama Kasiwan, nanti kita cek di admin, di akun dosen, maaf. Ini sebagai mahasiswa, biar Bapak Ibu ada gambaran, nanti seperti apa sih yang mahasiswa lakukan di sini. Nah, mahasiswa sekarang akan mengerjakan KB1, klik kerjakan, resume KB1, ini materinya Bapak Ibu, ini karena ini di lokal ya. Di lokal, jadi ini datanya masih data sampel. Jadi nanti materi KB1-nya akan bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kemudian diunduh formatnya oleh mahasiswa, kemudian diupload ketika mahasiswa sudah selesai mengerjakan, upload file resume-nya di sini. Kita coba upload. Ini anggap saja ini adalah hasil resume dari mahasiswa. Klik simpan Bapak Ibu. Nah, ini mahasiswa sudah mengerjakan KB1 dan akan mengerjakan KB4 juga. Ini ada materinya Bapak Ibu, di sini materi KB4-nya. Kemudian seperti biasa dikerjakan dulu, baru kemudian kalau sudah selesai diupload, simpan. Nah, sekalian di sini ada informasi, selamat Anda sudah berhasil mengirim tugas resume, dan Anda masih bisa memperbarui jika belum dinilai oleh dosen. Jadi selama Bapak Ibu belum menilai tugas ini, resume ini, mahasiswa masih bisa mengupload ulang tugasnya. Tetapi jika sudah dinilai, maka sudah selesai Bapak Ibu ya, berapapun nilai yang diberikan oleh dosen. Ini kalau sudah selesai nggak bisa dirubah lagi, kalau masih tombolnya masih kelihatan diperbarui seperti ini, maka masih bisa diupdate lagi. Nah, ini berarti kan mahasiswa sudah mengirimkan tugasnya, tugas resume. Sekarang kita pindah lagi ke akun dosen, akan kita lihat seperti apa cara penilaiannya. Kita urut Bapak Ibu, klik tugas resume, kemudian di sini akan muncul informasi. Nah, di sini Bapak Ibu. Tadi kan modulnya teori belajar dan pembelajaran, modul KB1 dan KB3, KB4, belum centang biru, artinya ada mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas. Nah, tugas aktivitas Bapak Ibu adalah memberikan nilai. Di KB1 klik input nilai. Akan muncul semua mahasiswa Bapak Ibu di sini ya, yang sudah mengirimkan tugas. Ada satu tadi atas nama Kasiwan, Bapak Ibu belum dinilai. Caranya klik nilai. Nah, di sini akan muncul ini tugas yang dikirim tadi. Nanti Bapak Ibu akan melakukan review di sini. Ini saya sampel saja biar cepat. Kemudian di bawah ada pilih skor. Nah, untuk skor ini Bapak Ibu tidak memberikan inputan, tetapi memilih yang sudah disediakan Bapak Ibu antara 50 sampai 100. 50 sampai 100 dengan range atau interval 5. Jadi misalnya saya kasih nilai contoh saja Bapak Ibu. Bagus. Klik simpan nilai. Nah, berarti ini sudah dinilai semua. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Di sini
akan muncul centang Bapak Ibu ya. Berarti 4 tugas ini sudah dinilai semua. Nah, kita masih ada satu lagi yang belum dinilai, saya nilai sekalian. Saya ulangi, input nilai, lihat yang belum dinilai, atas nama Kasiwan, klik nilai, pilih skor, 85 misalnya. Bagus. Simpan. Selesai Bapak Ibu. Untuk penilaian seperti itu, misalnya ternyata direview lagi salah, Bapak Ibu masih bisa merubahnya Bapak Ibu ya, dengan merubah komentarnya. Komentar dosen. Bisa diketik di sini, dirubah nilainya 85 misalnya. Simpan. Maka nanti nilai yang 75 tadi akan menjadi 85. Dengan komentar yang diperbarui Bapak Ibu. Klik kembali ke halaman sebelumnya. Semuanya Bapak Ibu sudah centang hijau ya, centang hijau di sini. Artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan aktivitas penilaian. Kalau saya login lagi ke mahasiswa, ini ada tandanya ini mahasiswa Bapak Ibu, saya klik di sini, saya klik tugas resume, maka semuanya sudah selesai. Ada 90, 70, 90, dan 85. Kalau kita lihat di dashboard mahasiswa Bapak Ibu di sini sudah lengkap nilainya dengan rata-ratanya, belum refresh, 84 Bapak Ibu. 110, 90, 85, dan 84. Nilai rata-rata, berarti sudah selesai untuk tugas resume. Kemudian aktivitas selanjutnya, di sini Bapak Ibu bisa lihat input kontrak kuliah sudah mahasiswa mengerjakan resume, Bapak Ibu menilai. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran secara diskusi. Saya akan login sebagai dosen di sini. Urut menunya Bapak Ibu, di bawahnya ada menu diskusi. Nah, di sini akan muncul diskusi apa yang nanti akan Bapak Ibu kelola. Yang pertama, misalnya di sini ada teori belajar-pembelajaran, yang kedua PTK. Karena kita tadi fokus di modul ini, kita klik modul yang pertama Bapak Ibu di sini, klik. Nah, Bapak Ibu akan memberikan instruksi. Sini. Sebelum memulai diskusi, Bapak Ibu memberikan instruksi, klik instruksi. Mohon maaf. Kemudian di sini akan muncul instruksi bahan-bahan diskusi yang sudah disiapkan oleh admin. Kalau diklik ada video, ada jurnal, ada misalnya ada 2 jurnal akan muncul 2 jurnal, kalau satu nanti 1, ada 2 jurnal di sini. Kemudian ada materi yang Bapak Ibu upload, materi dari dosen. Nah, kita hide dulu. Kemudian di sini Bapak Ibu memberikan instruksi kepada mahasiswa, misalnya silahkan misalnya bagaimana pandangan saudara terkait kasus misalnya yang ada dalam video. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Contoh. Kemudian Bapak Ibu juga mengupload materi dalam bentuk PDF, saya upload di sini, simpan instruksi. Sudah selesai Bapak Ibu. Maka kalau kita buka lagi, di sini akan, kalau sebelumnya di sini nggak ada Bapak Ibu. Ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah mengupload materi tambahan. Jadi akan muncul materi dosen, kalau diklik maka muncul file PDF yang Bapak Ibu upload sebelumnya di instruksi. Nah, sekarang berarti kita sudah menginput instruksi. Kita kembali Bapak Ibu di sini. Nah, kalau kita lihat di mahasiswa, saya kembali lagi ke mahasiswa di sini. Saya coba kembali lagi ke mahasiswa Bapak Ibu di modul ini, kemudian di diskusi KB1 Bapak Ibu, kita klik lihat. Maka di sini ada materi dosen. Materi dosen ini materi yang Bapak Ibu upload. Kemudian ini materi-materi yang disediakan oleh pusat. Kemudian ini instruksi dari Bapak Ibu. Tadi yang saya ketik ya, bagaimana pandangan saudara terkait kasus yang ada dalam video. Misalnya saya sebagai Kasiwan di sini memberikan komentar, sudah ada ya Kasiwan. Ini nilainya 90, kita akan coba berikan nilai lagi.
menurut pandangan saya, bla 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 bla. Pos, kemudian kalau saya kembali ke dosen, ketika membuka menu diskusi, klik kelola, maka di sini akan ada 8 komentar Bapak Ibu, tambahan tadi 1 dari mahasiswa. Kemudian kita buka saja. Nah, Bapak Ibu memberikan nilai di sini. Di pojok kanan setiap komentar. Ini dikirim 17 detik yang lalu. Klik pilih nilainya Bapak Ibu. Misalnya 80, simpan. Seperti itu saja untuk penilaian diskusi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, satu mahasiswa bisa memberikan beberapa komentar, tetapi Bapak Ibu hanya wajib memberikan 1 nilai. Selebihnya boleh dinilai, boleh tidak. Jadi untuk penghitungannya, ketika mahasiswa tersebut mengirimkan 2 komentar, di sini misalnya komentar pertama, komentar kedua, maka nilainya adalah 80 tambah 90 dibagi 2 untuk KB1. Seperti itu Bapak Ibu untuk penghitungan nilainya. Tetapi ketika ini tidak dinilai, misalnya ini enggak dinilai, maka nilainya 1, tidak dibagi 2 Bapak Ibu, tidak dibagi dengan komentar yang tidak dinilai. Sebenarnya cukup seperti itu untuk yang diskusi. Saya ulangi lagi untuk yang diskusi, berarti yang pertama Bapak Ibu nanti akan memberikan, kita lihat di sini, melihat jadwalnya dulu, tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian klik kelola, input instruksi, kemudian kembali lagi, input nilai. Selesai Bapak Ibu untuk aktivitas diskusi, berikan nilai masing-masing mahasiswa. Nah, aktivitas selanjutnya di tes formatif Bapak Ibu. Ini 3 aktivitas utama, resum, diskusi, tes formatif. Setelah itu untuk modul itu harusnya sudah selesai, tinggal menunggu apakah ada mahasiswa yang tidak lulus. Kalau semuanya lulus berarti tugas Bapak Ibu selesai di modul ini. Kalau ada mahasiswa yang tidak lulus berarti Bapak Ibu nanti akan memeriksa tugas remedial. Semoga nanti lulus semua Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas Bapak Ibu cukup di 3 menu ini. 1, 2, 3, selesai Bapak Ibu untuk setiap modul. Tugas remedial nanti hanya untuk mahasiswa yang jika ada mahasiswa yang tidak lulus. Nah, jadi aktivitas tes formatif ini Bapak Ibu akan, ini nanti kosong ya. Ini saya coba-coba kemarin. Saya off-kan dulu semuanya. Off. Nah, saya jelaskan dulu Bapak Ibu di sini. Jadi untuk menambah kuis, nama kuis di sini namanya kuis di sini, klik tambah kuis. Kemudian Bapak Ibu akan memilih modul, tadi teori belajar dan pembelajaran. Klik kemudian judulnya misalnya kuis KB1 sampai KB4, misalnya Bapak Ibu gabung jadi 1 ya. Kemudian durasinya 10 menit, defaultnya 10 menit, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Jadi kalau tidak diganti-ganti ya sudah selesai Bapak Ibu, simpan. Maka ini akan muncul yang pertama Bapak Ibu, tadi judulnya kuis KB1 dan KB4, misalnya seperti itu. Akan saya jelaskan dulu komponen-komponennya ada di sini. Yang pertama nama modul, yang kedua judul yang tadi saya buat, kemudian ada durasi menitnya, Bapak Ibu kalau tidak diubah-ubah tadi di form tetap 10 menit, tapi bisa diubah ketika tadi mau input bisa diubah mau 15 atau 20, ini sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu. Kemudian ada kolom untuk input soal, kemudian ada informasi jumlah soal yang ada, ini masih baru berarti 0, belum diinput. Kemudian ada nilai mahasiswa, kemudian ada status publish. Bapak Ibu di sini ketika status publish-nya 0, off, berarti ini tidak bisa dibuka, tidak muncul di halaman mahasiswa. Ketika di-on-kan, maka akan muncul di halaman mahasiswa. Catatan Bapak Ibu, tidak bisa di-on-kan kecuali sudah ada soalnya. Ini saya klik tidak bisa Bapak Ibu, karena belum ada soal yang di-input. Nah, berarti langkah selanjutnya setelah membuat
soalnya sekarang. Klik input soal. Kemudian Bapak Ibu di sini akan melihat semua soalnya karena belum ada, di sini masih kosong. Ada dua metode. Yang pertama menambahkan soal melalui form. Misalnya ini klik tambah soal. Kemudian di sini bisa diabaikan sementara Bapak Ibu, langsung ke soalnya misalnya. Sholat. Misalnya kapan diadakan sholat Jumat. Contoh saja Bapak Ibu. Diadakan sholat Jumat. Yang pertama hari Jumat, Senin, Selasa, ini pilihan-pilihannya, Rabu, Kamis, misalnya seperti itu. Klik simpan. Nah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum menentukan mana sih yang jawaban benarnya, Bapak Ibu ya. Harusnya kita harus memilih salah satu jawaban ini sebagai kunci jawaban. Misalnya ini, klik salah satu, klik. Nah, kalau salah klik tinggal diklik aja. Misalnya jawabannya harusnya B bukan A. Klik yang B Bapak Ibu. Nanti yang A hilang. Jawabannya A ya, klik yang A. Meskipun sudah diklik yang lain, nanti jawaban akan terekam klik yang terakhir dari Bapak Ibu. Klik jawaban A, simpan, maka akan muncul satu soal di sini Bapak Ibu dengan kunci jawaban Jumat. Kemudian metode yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan template soal. Jika misalnya soalnya ada beberapa dan Bapak Ibu sudah punya Excel. Klik dulu, harus sesuai dengan ini tapi. Kemudian kita coba buka soalnya. Template soal 8, kita ingat-ingat nama filenya template soal 8. Kemudian kalau kita buka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini saya coba geser dulu. Oke. Harus seperti ini Bapak Ibu ya, formatnya tidak boleh diganti-ganti, nomor kolom A berarti soal, B, C, D, E, F itu adalah jawaban A sampai jawaban E, dan kolom G adalah kunci jawaban. Ini boleh dihapus dulu. Hapus, Bapak Ibu input soalnya di sini. Nah, saya kembalikan lagi karena saya sebagai contoh saja, saya kembalikan dan saya akan tambahkan soal, misalnya di mana ibu kota provinsi Sumatera Utara, Jakarta, dan Lampung misalnya. Nah, di sini dimasukkan kunci jawabannya. Bapak Ibu bisa ngetik sini B berarti jawabannya, ketik B sebagai kunci jawaban, ataupun bisa milih dari sini Bapak Ibu ya, B seperti ini. Nah, sekarang kita simpan. Kembali lagi ke aplikasi. Unggah soal Bapak Ibu. Unggah soal. Perhatikan template yang digunakan adalah template yang di-download tadi. Unggah soal, karena kalau dengan template lain tidak bisa Bapak Ibu. Pilih file, kemudian tadi saya tempatin di download, soal 8 tadi ya, open, mohon maaf, ketutup, ya, tutup zoom-nya, open, kemudian upload, harusnya masuk, ya sudah masuk Bapak Ibu, jadi ketambahan 4 soal baru sesuai yang ada di Excel ini. Seperti itu, jadi ini sudah selesai input soalnya, misalnya 5 soal saja, kembali ke daftar kuis. Nah, kalau kita lihat di mahasiswa, Bapak Ibu, tes formatif. Oh, belum muncul di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita belum on-kan. Jadi Bapak Ibu selesaikan dulu di sini input soal, input jawaban, dicek lagi apakah benar atau tidak. Misalnya di sini jawaban Jumat, saya dia Medan gitu. Kalau salah, kalau masih ada yang kurang, misalnya ini harusnya nomor 3 bukan ini jawabannya, tinggal disesuaikan lagi Bapak Ibu. Oh, harusnya ini misalnya E, simpan, berarti ini sudah berubah jawabannya. Sudah pastikan sudah benar semua, kembali ke daftar kuis, baru di on-kan Bapak Ibu. On-kan. Oke, saya yakin menginput semua soal dan jawaban, kunci jawaban. Kalau tidak berarti belum, kalau yakin ya.
Ketika sudah on, ketika misalnya saya sebagai mahasiswa saya kembali ke buka menu tes formatif, maka akan muncul kuis yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu di sini. Nah, ini kuis KB1 dan KB4, durasi 10 menit, ada tombol kerjakan, kita klik kerjakan. Ini saya sebagai mahasiswa Bapak Ibu kerjakan seperti ini. Ada timernya di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu setting tadi 10 menit. Jadi halaman ini hanya bisa dibuka 10 menit Bapak Ibu ya. Tetapi waktu itu dihitung ketika mahasiswa membuka soal. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore, itu tergantung mahasiswanya ketika sudah di-on-kan oleh Bapak Ibu. Tapi ketika mahasiswa itu sudah membuka, maka waktu 10 menit itu baru dihitung. Nah, ini baru dihitung waktunya. Kemudian kita coba jawab. Nah, misalnya, oke, misalnya saya sudah mengerjakan 2 soal, tiba-tiba listrik atau lampu padam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berarti saya coba simulasikan. Saya logout ya dari aplikasi, kemudian saya buka lagi tes formatif. Saya coba simulasikan Bapak Ibu di sini. Ini saya tiba-tiba mati nih, laptopnya misalnya mati. Ini anggap saya sudah mati tadi. Kemudian saya login lagi dari awal ini Bapak Ibu. Dari awal sebagai mahasiswa. Nanti ketika ada yang tanya mungkin Bapak Ibu sudah mengerti terkait prosesnya. Saya login lagi. Modul. Tadi saya sudah mengerjakan tes formatif, tapi udah keluar dulu. Maksudnya ada kendala teknis. Ketika kita buka tes formatif, maka di sini akan muncul jawaban yang tadi sudah dikerjakan Bapak Ibu. Jadi mahasiswa nanti hanya tinggal melanjutkan soal-soal yang belum dijawab. Oke, kemudian misalnya seperti ini, dan di sini seperti ini Bapak Ibu. Oke, sudah dijawab semua. Nanti untuk pretest, post test juga tampilannya akan seperti ini. Tampilan pengerjaannya sama. Nah, kalau kita lihat tidak ada tombol selesai Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan ketika ada di sini juga mungkin ada mahasiswa. Jadi tombol selesai hanya ada di nomor terakhir Bapak Ibu. Klik nomor terakhir, ada selesai ujian. Ini untuk menghindari ketika ada salah klik, misalnya belum selesai, tiba-tiba udah dikirim dulu. Tapi kalau ini kan kita sediakannya di nomor terakhir, jadi mahasiswa itu sudah klik nomor terakhir, dan ada tombol selesai ujian di nomor terakhir, klik selesai ujian. Kalau sudah klik selesai, berarti sisa waktunya sudah, berarti soal-soal atau jawaban sudah terkirim dan tidak bisa diubah-ubah lagi Bapak Ibu. Klik selesai. Langsung muncul skornya di sini 60 skornya. Bapak Ibu bisa melihat, kalau saya ini sebagai mahasiswa, kalau saya lihat, saya kembali sebagai dosen. Ketika Bapak Ibu melihat nilai di sini, klik lihat, maka akan muncul semua mahasiswa yang sudah mengerjakan. Ini berhubung baru satu yang mengerjakan, di sini aja muncul atas nama Kasiwan, statusnya sudah selesai, durasi mengerjakannya cuma 3 menit, skornya 60. Kalau Bapak Ibu pengen lihat detail lagi, klik detail, maka akan terlihat mana-mana yang benar, mana yang salah. Soal mana yang benar, soal mana yang salah. Nomor 1 tadi benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 salah, nomor 5 benar. Jadi skornya adalah 60 ya Bapak Ibu ya. Benar 3, salah 2. Kembali lagi, kita lihat di sini. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk tes formatifnya. Jadi Bapak Ibu yang pertama membuat kuisnya, klik tambah kuis. Di sini tadi memilih modul, kemudian merubah durasi kalau memang perlu dirubah, kalau tidak diabaikan saja, maka durasinya tetap 10 menit. Kemudian setelah disimpan, Bapak Ibu klik input soal.
tambahkan soal di sini, kemudian on-kan statusnya. Jadi Bapak Ibu dimohon tidak meng-on-kan dulu sebelum Bapak Ibu menyelesaikan inputan soal. Kemudian selanjutnya, seandainya ada mahasiswa yang tidak lulus Bapak Ibu. Ini 3 aktivitas utama sudah selesai Bapak Ibu ya. Yang pertama resume, diskusi, tes formatif, ini semuanya sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah tinggal menunggu apakah ada mahasiswa yang lulus, ada mahasiswa yang tidak lulus. Kalau ada yang tidak lulus, klik tugas remedial. Kemudian Bapak Ibu tambah tugas remedial. Pilih modul mana yang Bapak Ibu buat tugas remedialnya. Sebenarnya tinggal pilih, kemudian simpan saja Bapak Ibu. Karena konten untuk tugas remedial ini sudah ditentukan oleh pusat. Jadi nilai akhir yang 61 sampai 69 itu membuat pertanyaan HOTS dan jawabannya dan seterusnya sesuai dengan kekurangan nilainya. Klik buat tugas remedial. Nah, mohon maaf data sudah ada, berarti hanya 1 saja Bapak Ibu bisa ditambahkan. Saya akan menambahkan modul yang lain. PTK simpan. Nah, berhasil. Ada 2 tugas remedial untuk 2 modul Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajar di 3 kelas tapi modul yang sama. Di sini cukup 1 saja Bapak Ibu yang dibikin ya. Cukup 1, nanti semua mahasiswa yang remedial akan muncul semua listnya di sini. Misalnya mengajar 1 modul tetapi 3 kelas. Cukup membuat 1 tugas remedial. Tetapi Bapak Ibu misalnya mengajar 2 modul 2 kelas, beda modul, berarti Bapak Ibu akan membuat 2 tugas remedial. Nah, setelah dibuat, maka mahasiswa tersebut akan melihat tugas remedialnya, kemudian klik Bapak Ibu di sini. Oke, choose file. Ini mahasiswa akan mengerjakan sesuai dengan range-nya, sesuai dengan kekurangannya. Berhubung nilainya 33,88, maka tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan nilai akhirnya. Ini contoh saja, sangat rendah. Pilih, kemudian mahasiswa tersebut akan mengupload tugas remedialnya. Sebentar Bapak Ibu, saya pilihkan file sampel yang kecil, perbarui. Oke. Di sini nanti akan muncul ini Bapak Ibu ya. Akan muncul list mahasiswa yang mengerjakan tugas remedial. Bapak Ibu klik input nilai. Nah, kemudian di sini akan muncul file yang diupload. Ini berhubung di lokal tidak kelihatan, saya coba upload ulang. Atau yang ini Bapak Ibu bisa saya tunjukkan yang ada filenya. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya nilainya 9 misalnya ini contoh. Kemudian tugas remedial adalah mencari artikel dan seterusnya. Ini semua file yang diupload mahasiswa. Bapak Ibu adalah aktivitasnya adalah menerima atau menolak tugas ini. Misalnya terima, klik terima. Kalau tolak berarti Bapak Ibu nanti akan menginput alasan revisinya. Misalnya belum ada opini. Ya, silahkan perbaiki dulu, misalnya seperti itu. Tolak. Ini berarti atas nama Ading Jaludin ini nanti akan mengirim ulang lagi tugasnya. Ini status-statusnya Bapak Ibu, ada yang belum dinilai, ada yang sudah diterima, ada revisi. Ada 3 status ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau revisi berarti mahasiswa tersebut belum lulus sampai Bapak Ibu terima tugasnya. Kemudian ada 2 menu lagi Bapak Ibu di sini, diwarnai merah karena di menu ini tidak menjadi penilaian, tidak menjadi penilaian modul.
sifatnya tambahan Bapak Ibu ya, ada materi tambahan, Bapak Ibu bisa upload materi jika ada materi tambahan, tapi kalau melihat waktunya cuma 3 hari untuk mempelajari modul, mungkin juga mahasiswanya mungkin tidak sempat juga ya membaca materi tambahan untuk menyelesaikan semua tugas ini dalam waktu 2-3 hari. Kemudian menu terakhir ada review pretest. Review pretest ini untuk sebagai bahan diskusi. Jadi soal-soal pretestnya nanti mahasiswa akan bertanya terkait soal-soal pretest di sini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa melihatnya. Kemudian menu selanjutnya adalah menu-menu tambahan juga Bapak Ibu. Jadi aktivitas Bapak Ibu di sini sudah selesai. Kemudian tambahannya adalah ada fitur chatting. Seperti biasa Bapak Ibu bisa komunikasi dengan dosen, dengan mahasiswa menggunakan fitur chatting. Misalnya saya sebagai mahasiswa akan mengirimkan pesan atau bertanya kepada dosen saya tadi atas nama Muhammad Rifai. Ini Bapak Ibu klik, kemudian selamat siang Pak, mohon maaf, misalnya klik enter, kemudian Bapak Ibu ketika membuka halaman chat akan muncul notifikasi di sini ada satu pesan yang belum dibaca atas nama Kasiwan. Nah, ketika Bapak Ibu membaca dan membalas di sini. Seperti ini saja Bapak Ibu. Nah, ini terekam di aplikasi conversation antara Bapak Ibu dengan mahasiswa atau dengan guru. Kemudian terakhir di video conference Bapak Ibu. Klik video conference, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan, misalnya mau membuat biar tahu wajah-wajah mahasiswanya. Nah, klik tambah video conference, misalnya materinya persiapan modul pembelajaran tadi, pembelajaran. Bapak Ibu pilih kelas mana, jadi video conference ini untuk kelas ya Bapak Ibu, untuk kelas yang Bapak Ibu ampu. Kelas A misalnya, pilih modulnya apa, teori pelajaran-pelajaran, seperti ini. Kemudian tanggal, buat hari ini aja ya, buat hari ini biar muncul tombolnya. Jadi tombol join meet bagi mahasiswa, itu hanya muncul ketika rentang jadwal ini. Jadi sekarang tanggal 6, misalnya 14.45, berarti belum muncul nanti tombolnya. Kita buat lebih awal, berarti di sini 14.30 sampai misalnya jam 15.45. Contoh saja, simpan. Maka ketika saya coba sebagai mahasiswa sekarang, saya klik video conference, akan muncul paling atas sini. Sekarang ada video conference atau ada meeting terkait persiapan modul pembelajaran. Nah, mahasiswa tinggal join meet saja Bapak Ibu. Di sini kita contohkan join meet. Atas namanya Kasiwan, kemudian akan muncul di sini biasa matiin videonya, atau nanti kalau ada informasi berikan akses mikrofon dan video harus diklik yes Bapak Ibu ya, nanti agar bisa muncul videonya. Klik join meeting, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mahasiswa sudah dalam ruangan Zoom, dalam ruangan ini kita pakai Jitsi, dalam ruangan LMS. Kemudian seolah-olah ini saya sebagai dosen, saya juga akan join ke meetingnya. Join. Oke, maka ada 2 suara. Oke, saya stop. Nah, di sini nanti akan muncul semua ini atas yang sama ya. Foto yang sama tadi saya gunakan soalnya. Ini dosen, ini mahasiswa. Nanti ketika semua mahasiswa sudah join, maka di sini akan muncul beberapa mahasiswa seperti yang Zoom yang kita pakai sekarang ini Bapak Ibu. Nah, di fitur ini Bapak Ibu bisa seperti biasa bisa aktifkan video kamera seperti ini. Kemudian bisa share screen.
Misalnya saya share screen di sini, pilih materi misalnya yang mau di-share. Kemudian bisa juga chatting di sini. Nah, kalau kita buka di halaman satunya, muncul notifikasi ada pesanan chat masuk, buka, balas. Ini saya 2 akun Bapak Ibu ya, bisa sebagai mahasiswa dan bisa sebagai dosen. Seperti ini Bapak Ibu, ada atas nama Dr. Ahmad Ribai mengirimkan pesan seperti ini. Kalau kita lihat lagi, ada fitur raise hand seperti biasa, bisa di-record juga, tetapi harus menggunakan Dropbox ya Bu, untuk penyimpanannya. Ada list mahasiswa, ini ada ini dosennya, nanti akan muncul mahasiswanya di bawahnya. Seperti biasa untuk ini bisa seperti kayak Bapak Ibu menggunakan Zoom, cuman untuk di sini sudah di-embed atau ditempel ke dalam aplikasi LMS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu share linknya, nanti mahasiswa akan langsung bisa melihat linknya di menu video conference. Saya coba live di sini, video conference. Nanti akan ada linknya di sini. Kalau masih di dalam jadwal bisa join, tapi kalau sudah melihat di jadwal, maka mahasiswa tersebut sudah tidak bisa join lagi, Bapak Ibu. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Di menu terakhir tadi video conference terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang sudah memberikan pemaparan mengenai teknis pelaksanaan pada LMS. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, kepada Ibu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirwana Anas. Satu saja Pak pertanyaan saya, dari apa tadi skema yang Bapak buat tadi tentang apa yang harus dilakukan dosen dan apa yang dilakukan mahasiswa. Saya mencatat ada 3 kali penilaian ya Pak. Ada pretest, ada tes formatif, dan ada tes akhir modul. Yang pertama pertanyaan saya, mana yang harus dibuat oleh dosen? Dan yang kedua, mana nanti nilainya yang direkam untuk jadi penilaian sampai di akhir pelaksanaan PPG? Itu saja Pak, terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Langsung saya jawab Ibu ya. Oke Pak. Ya, mohon maaf saya share screen lagi terkait dengan diagram tadi. Oke. Jadi benar Ibu, tadi ada 3 tes. Yang pertama pretest, kemudian tes formatif atau tes dari dosen, yang kemudian yang terakhir adalah post testnya, tes akhirnya. Jadi untuk yang dibuat oleh dosen, di tes formatifnya Bapak Ibu, untuk pretest dan post test itu soal sudah disediakan semua. Nanti mahasiswa ketika masuk jadwalnya, ketika membuka akan langsung diarahkan ke soal-soal pretest atau soal-soal post test. Jadi kalau di hari pertama mahasiswa akan mengerjakan pretest, di hari terakhir mahasiswa akan mengerjakan post test. Itu soalnya sudah disiapkan oleh admin pusat. Nah, untuk di tengah-tengah antara hari pertama hari ketiga itu ada tes yang disiapkan oleh Bapak Ibu dosen.
Ini tes formatif. Mengenai berapa jumlah tesnya itu tergantung dari Bapak Ibu dosen nantinya. Apakah cukup dengan satu tes selesai atau mau dibikin 2 kali tes, itu nanti nilainya akan di rata-rata Bapak Ibu. Jadi kalau 1 ya 1, kalau 2 berarti nanti 2 dibagi, nilai 2 nilai tersebut akan dibagi 2, diambil rata-ratanya. Ini minimal 1. Nah, dari sisi aplikasi seperti itu. Nah, untuk penghitungan nilai akhirnya ini 70 ini, saya coba akan kembali ke halaman dosen Bapak Ibu. Sebagaimana sih penghitungan nilai akhir ini? Apa saja komponen yang dinilai? Kita lihat saja di sini biar lebih jelas. Bapak Ibu nanti ketika login sebagai dosen, maaf, tadi di tab mana saya sampai lupa ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, di mahasiswa juga kelihatan, di dosen juga terlihat Bapak Ibu ya. Oh, di sini aja, dosen, biar Bapak Ibu dosen bisa ada gambaran. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian rekapitulasi nilai daring. Untuk komponen penilainya tadi Bapak Ibu, jadi nilai pretest ini tidak dihitung sebagai komponen nilai akhir modul. Nilai pretest tidak ada persentase nilai pretest, berapapun nilainya tidak mempengaruhi nilai akhir modul. Kemudian penilaian pertama yaitu terkait tugas resum, karena mahasiswa mengerjakan resum. Ada 4 resum yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa, itu mendapatkan bagian 30%. Jadi 30% nilai resum, 20% nilai diskusi, 10% nilai tes formatif, 40% nilai akhir modul. Nah, kemudian nilai itu akan digabung menjadi nilai akhir modul. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Untuk persentase penilainya. 30%, 20%, 10%, 40%, Bapak Ibu nanti ketika login juga bisa melihat, misalnya saya logout dulu, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Klik login, sebentar saya buka akun dosen dulu. Soalnya wajib dibuat oleh Bapak Ibu dosen, klik di sini, modul contoh misalnya, oh ini saya online ya. Saya buka yang lokal saja. Nah, lokal sini. Klik filter. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini ada persentasenya di atas. Yang perlu Bapak buat, yang perlu Bapak Ibu dosen buat adalah di bagian tes formatif Bapak Ibu. Yang buat soalnya. Kalau yang di sini melakukan penilaian resum, ini melakukan penilaian komentar mahasiswa, ini Bapak Ibu membuat soal, dan nilainya otomatis dari sistem sesuai dengan kunci jawaban dari Bapak Ibu. Kira-kira itu seperti itu penjelasan dari saya. Oke, baik Pak. Ini sebagai pertanyaan terakhir, ada pertanyaan titipan. Ada pertanyaan seperti ini Pak. Jika satu modul kan 3 hari Pak untuk penyelesaiannya. Lalu pelaksanaannya itu belum selesai antara mahasiswa yang mengerjakan dan belum penilaian dosen. Apa yang terjadi Pak? Di hari Ya, mohon maaf tadi belum saya sampaikan juga Pak. Alhamdulillah ada yang bertanya, jadi bisa saya sampaikan. Jadi untuk normalnya Bapak Ibu ya, normalnya berlangsung selama 3 hari aktivitas dalam satu modul. Tetapi karena kita juga ada pertimbangan Bapak Ibu, kondisi lokasi mahasiswa atau mungkin dosen juga, di kondisi yang kemungkinan membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan sinyal Bapak Ibu. Ya. Maka dari itu, kita tidak kunci 3 hari harus selesai di aplikasi Bapak Ibu ya. Di aplikasi tidak kita kunci 3 hari harus selesai, artinya ketika Bapak Ibu misalnya ada kesulitan mendapatkan sinyal, akses misalnya, di hari ketiga atau setelah hari ketiga pun Bapak Ibu masih bisa menilai tugas maupun diskusi maupun tes formatif Bapak Ibu. Tetapi ada catatan Bapak Ibu, di hari terakhir itu kan pasti mahasiswa akan mengerjakan tes akhir modul.
Jadi catatannya adalah mahasiswa tersebut belum bisa mengetahui lulus atau tidaknya di hari ketiga karena ada sebagian tugas yang belum dinilai. Ataupun mahasiswa yang belum mengirimkan tugas, jadi belum bisa langsung tahu di hari ketiga tersebut apakah lulus atau tidak. Nah, mengenai tugas remedial itu bisa dilakukan sepanjang waktu Bapak Ibu ya. Maksudnya sepanjang waktu itu selama proses pembelajaran dari modul 1 sampai modul selesai, itu masih bisa dilakukan tugas remedial. Jadi nanti ketika, yang penting sebelum selesai semua modul, mahasiswa tersebut harus mengerjakan tugas remedial untuk modul-modul yang belum lulus. Ya, jadi tidak harus 3 hari selesai. Tapi harapannya normalnya ya 3 hari selesai, dan ketika tidak diselesaikan nanti mungkin akan menumpuk di hari-hari terakhir. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, mohon maaf, di aplikasi juga mencatat kapan Bapak Ibu menilai, kapan mahasiswa itu mengirimkan tugas, semuanya dicatat di aplikasi. Meskipun tidak akan dicek satu persatu Bapak Ibu, tidak sempat juga akan mengecek satu persatu, tetapi ketika mau dilihat datanya ada seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira itu penjelasannya, Mas. Oke Pak, baik, terima kasih penjelasan yang sudah sangat-sangat jelas, dan untuk Bapak Ibu bisa memperjelasnya lagi kepada operator yang bertugas pada hari A. Terima kasih kepada Bapak Unmateri atas penjelasannya, dan berhubung pemateri selanjutnya kita padakan sesi ini. Terima kasih banyak Pak. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin. Ya, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Najiboa atas penyampaiannya. Kita lanjut acara, masih mengenai teknik pelaksanaan PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 yang kali ini akan disampaikan oleh Panitia Nasional, yaitu Bapak Dr. Ainur Rafiq MA. Kepada Bapak, kami persilakan mengambil tempat di atas pentas. Sesi kali ini juga akan dimoderatori oleh Bapak Zulkarnain.